Selamat datang di channel EJ Maupun Trader. Gimana teman-teman? Semoga pada cuannya yang sahamnya merah semoga dihijaukan. Semoga yang sahamnya udah hijau persennya makin gede ya. Oke. Sebelum kita bahas IHSG dan sektoral, semoga teman-teman makin cuan ya. Oke. Sebelum saya mulai, ini analisa saya bersifat disclaimer on ya, bukan ajakan membeli ataupun ajakan menjual. Saya hanya berbagi pengetahuan saya ya, pengalaman saya, bukan ngajarin teman-teman juga ya. Jadi saya di sini tidak ada maksud apapun, nggak ada maksud ngajarin atau apapun, cuman sharing aja ya. Dan bersifat disclaimer on, bukan ajakan ya. Oke, saya langsung mulai aja biar cepat mungkin ya. Oke, kita langsung bahas aja ya. IHSG seminggu turun ya, minggu kemarin tuh malah bagus, minggu ini turun ya, koreksi sampai 6904, lalu ditutup di harga 6924.78. Oke. Kalau minggu depan masih dapat bertahan di atas harga 6.900 ya. Ya walaupun mungkin akan sideways ya, tapi menurut saya masih wajar ya, semoga bisa uji resisten 7.000 lagi. Oke, secara tren udah up trend ya ini ya, walaupun masih sideways trennya secara daily, tapi secara keseluruhan udah trend up karena udah berada di atas ya, udah berada di atas awan ya, jadi tren yang up dan di atas MA 200 juga. Sebetulnya masih bagus. Kita lihat weekly-nya ya, wajar dia koreksi ya. Mungkin minggu depan masih akan koreksi jika dilihat secara weekly ya. Mungkin masih akan menguji area 6.879 sampai 6.854 ya, jika masih bisa bertahan. Tapi jika nggak melalui area ini atau bisa langsung rebound, mudah-mudahan bisa menguji 7.000 lagi, atau jika berhasil tembus 7.000 mudah-mudahan bisa ngetes 7.066 ya untuk weekly-nya, which is bagus banget ya. IHSG ada rebound. Oke, kita langsung masuk sektoral aja. Sektoral kita yang pertama itu ada transportasi. Transportasi kita masih turun 2 hari ya, walaupun ini sebetulnya naik ya transportasi, karena kita hitungnya 5 candle ya. Nah, dari candle yang ini Senin nih, candlenya yang ini nih ya, yang uji support 1736, lalu resistennya itu 1885 ya. Sekarang masih downtrend ya, jadi harus hati-hati, jangan diambil, kecuali kemarin udah ngambil, udah saatnya dijual, atau harusnya udah dijual ya. Oke, kita lihat weekly-nya dulu, apakah masih dapat lanjut. Nah, ini mudah-mudahan masih bisa lanjut ya. Weekly-nya terlihat trennya masih oke. Masih mungkin akan sideways atau masih bisa menuju area resisten sekitar 1.900-an ya, walaupun kita harus hati-hati
di 1900-an ya. Jika dia masih gagal, maka trennya hanya segitu aja, mungkin dia akan koreksi lagi di dalam gitu ya. Jadi kita masih wait and see secara weekly ya. Tapi kalau secara daily ini juga udah berusaha downtrend ini ya. Karena dia terkena resisten terkena resisten langsung turun. Ya. Jadi kita harus hati-hati untuk transportasi. Oke, berikutnya kita lihat dulu saham sektoral berikutnya ada teknologi ya. Teknologi lihat masih tipis-tipis ya, 5 hari masih tipis-tipis ya, walaupun udah nyentuh resisten 4500 masih koreksi ya. Kalau dia masih koreksi, teman-teman masih bisa cicil ya, cari aja saham-sahamnya. Ya, semoga masih bisa jalan ya, masih bagus banget. Untuk daily-nya kita lihat weekly-nya. Weekly-nya ya masih doji, masih ragu antara mau naik atau mau turun. Ini secara tren sudah turun banget ya, tapi mana tahu dia masih mau turun, kita nggak tahu, karena resisten langsung turun lagi. Jadi secara weekly masih wait and see. Jadi dari kesimpulan dari dua ini kita lihat IHSG kemungkinan masih akan sideways ya. Berikutnya ada energi naik terus, sudah koreksi juga 2 hari ya. Secara weekly masih oke banget, mungkin masih ngejar area 2240, tapi masih nyari area koreksi ya, santai aja. Mungkin dia masih akan koreksi di area 1900. Kalau koreksi, kita lihat minggu depan apakah koreksi atau masih lanjut naik ya. Sepertinya masih koreksi ya, sepertinya masih akan koreksi IHSG, IDX energi ya, belum bisa nopang IHSG nih kalau cuma satu. Jadi kemungkinan akan koreksi terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke IDX infrastruktur. Nah, low-nya di 898, high-nya di 925. Ini masih sideways ya, tapi trennya udah up, masih oke infrastruktur, tapi ini udah tinggi banget ya. Mungkin masih bisa jalan ke 928 terus koreksi ya. Hati-hati jika dia udah di 928 ini terlalu tipis ya menurut saya. Kalau buat teman-teman paling hanya daily trade aja ya, terus sisanya harus hati-hati karena kemungkinan akan koreksi. Oke, buat yang punya sahamnya tuh harus siap-siap dijual atau take profit ya. Sebagian boleh, semua boleh ya, terserah, tergantung plan teman-teman masing-masing ya. Oke, kita lanjut di DX Industry ya. Kita lihat secara daily, ini koreksi 3 hari, minggu kemarin bagus banget ya. Weekly-nya mungkin bakalan koreksi lagi nih, ini bakalan sideways lagi nih ya, atau dia malah makin turun. Dia skandalnya jelek ya,
Kalau dia candlenya hijau aja mungkin dia bisa nyentuh awan dulu di 1200 gitu. Ini enggak ternyata ya. Candlenya seperti itu. Doji. Ya doji banyak sumbunya itu biasanya turun, mau hijau mau merah ya. Kalau udah doji mau sumbunya hijau mau sumbunya merah rata-rata turun. Nah, kemungkinan minggu depan turun. Jadi IHSG minggu depan kemungkinan masih akan koreksi. Kalau IHSG koreksi, teman-teman jangan panik ya. Justru teman-teman siap-siap cari saham yang di area bottom. Oke, di bawah cari aja sahamnya yang bagus. Gorengan jangan dipegang-pegang dulu ya. Mungkin kalau ini gorengan akan nanggung nih biasanya kayak gitu. Gorengan yang nahan IHSG. Oke, healthcare. Ini healthcare salah satu yang berusaha rebound. Walaupun nggak kuat nih, masih doji juga daily. Secara weekly masih belum menarik. Ya, mungkin masih akan koreksi lagi. Di 1455 sampai 1437 kalau koreksi lagi. Tapi kalau bisa sih jangan ngetes area 1447 lagi. Mudah-mudahan udah jadi support kuat gitu ya. Cukup di 1454 aja. Jadi kalau dijebol berarti itu nggak valid ininya resistennya supportnya. Kalau supportnya nggak kuat, nggak ada yang nopang, kemungkinan trennya bisa down ya. Oke, kita lanjut ke finance ya. Finance ya seminggu turun ya wajar. Ya udah naik minggu-minggu, ini turun wajar. Yang nggak wajar ini dia udah berada di bawah MA 200 lagi ya. Kita tunggu reboundnya ya. Dicari saham-sahamnya ya, cari potensi reboundnya ya. Bisa lirik-lirik saham finance ya, saham finance lagi koreksi. Saham finance apa aja, ada bank ya, semuanya bank rata-rata, bank, BCA, Mandiri dan lain-lainnya. Ini kan bisa cari-cari sendiri. Oke, berikutnya ada basic material. Basic material naik terus ya. Ini udah di pucuknya ini basic material ya. Ini juga nih udah terlalu mendekati 1281. Jadi minggu depan kemungkinan yang akan nopang itu IDX basic, IDX finance mungkin, sama mudah-mudahan si infrastruktur ya, karena terlihat masih bagus. Sama teknologi, kalau teknologi bisa rebound. Tapi kalau yang pasti udah pasti basic sama si finance ini. Mudah-mudahan ya, kalau yang lain masih kayak ragu-ragu gitu. Semoga industri bisa juga sih. Oke. Kita lanjut aja ya ke cyclical ya. Cyclical masih sideways saja ya. Antara bagus dan tidak ya. Tapi udah rebound nih. Cyclical bisa juga nopang nih guys. Jika bisa rebound ya. Ini udah lumayan turun ya kalau dia ada rebound kan, dan udah berada di area 890 juga.
udah saatnya dia bisa rebound. Semoga cyclical bisa bantu juga ya. Jadi kemungkinan IHSG masih akan sideways saja sambil ditopang saham sektoral yang bagus ya. Cyclical bisa dicari nih saham-sahamnya cyclical apa ya. Consumer cyclical ya. CBP mungkin. Ada Good, ada Emior ya, dan lain-lain dan teman-temannya ya. Bisa dicari, ada Ades juga dan yang lain-lain ya. Berikutnya kita langsung lanjut ke properti real estate. Oke, masih turun terus ya seminggu ini. Belum saatnya diambil ya. Mungkin masih akan koreksi lagi sampai 721. Oke, kita lihat minggu depan apakah dia bisa rebound ya. Kalau dia bisa rebound, cakep sih, masih trend up ya. Kalau dia jebol, ya berarti support yang dibentuk belum kuat. Masih bentuk sebuah support atau masih sideways ya. Oke, berikutnya ada non cyclical dan yang terakhir ya, yang akan menutup jumpa kita kali ini ya, jadi non cyclical ya, IDX non cyclical yang terakhir. Mudah-mudahan bisa rebound ya. Jika dia nggak rebound, maka akan turun lebih dalam lagi ya. Jadi resistennya hanya 740 ya. Jadi dia akan sideways di sini sampai menentukan dia akan turun atau naik. Nah, kita lihat secara weekly-nya masih turun ya. Kita lihat apakah dia bisa bertahan di 733. Jika enggak, dia akan ke 714. Tapi kalau dia bisa, kemungkinan dia akan sideways ngetes area resisten 755 ya. Jadi ini udah sideways di atas ya. Ini udah sideways mainannya ya. Apakah dia akan turun baru naik atau dia naik turun lagi. Nah, itu dua pilihannya ya. Kita nggak tahu, kita serahkan ke bandarnya. Ya, gitu aja jumpa kita kali ini. Analisa saya sifatnya disclaimer on ya, bukan ajakan membeli. Semoga dapat membantu teman-teman mencari saham-saham yang bagus. Semoga yang portonya hijau makin hijau, yang merah semoga segera dihijaukan, dan yang sakit semoga disembuhkan, yang dalam perjalanan semoga selamat sampai tujuan. Oke, segitu aja jumpa kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya buat teman-temannya. Saya mohon undur diri, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih buat yang sudah menonton sampai habis.